Tante? Iya, Tante. Satu minggu. Iya, kita mau ajak sama-sama adik-adik yang di rumah. Kalau Tante tanya, apa kabar? Jawabannya bersama Yesus luar biasa. Pakai lompat boleh Tante? Lompat, Boleh. biar semangat ya Tante ya. Iya, lompat. Siap semuanya? Siap. Bagaimana kabarnya? Bersama Yesus luar biasa. Ya, kita saat ini mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai live streaming ini. Yuk kita sama-sama berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan sudah sertai kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan, kami akan memuji-Mu, kiranya Engkau sendiri yang memberikan sukacita-Mu dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Semuanya bersukacita? Amin. Kurang semangat Tante. Sekali lagi ya. Semuanya bersukacita? Amin. Iya. Kita mau nyanyikan ya pujian yang pertama. Siap-siap semuanya bangkit Berdiri berdiri. semuanya. Iya. Kita mau bagi gerakan Tante ya, gerakan Iya. Biar semua. sehat Biar kita semangat ya. diberkati Tuhan. Amin. Iya. Musik. Tepuk tangan semua ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Saja Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Tante, kita mau buat permainan Tante. Boleh Tante. Iya, adik-adik di rumah mau bermain bersama-sama? Pasti semangat. Iya, semangat sekali, Tante. Nanti pujian ini kita bikin pelan dulu Tante ya. Lambat dulu. Duduk senang berjalan. Iya, nanti kalau Tante bilang pelan, adik-adik di rumah juga ikut pelan ya. Tapi tetap semangat. Lalu nanti kalau Tante bilang cepat, Tambah cepat. tambah cepat lagi. Oke. Lebih cepat lagi. Tambah cepat Lebih lagi. cepat lagi. Siap. Siap semuanya adik-adik? Semuanya. Tetap bersukacita? Sukacita. Iya. Yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Musik. Duduk senang, berjalan senang. Putar. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Lebih cepat lagi. Duduk senang, berjalan senang.
Tante ya. Iya, Tante. Siapa yang di sini anak Allah? Angkat tangannya. Wah, Tante juga. Tante juga ya, kita Iya, semua anak semua Allah. pasti angkat tangan, Tante. Iya. Anak Allah itu gimana ya Tante ya? Rajin ke gereja. Betul, rajin ke gereja. Apalagi berdoa. Suka berdoa. Iya, Tante. betul suka berdoa. Ada lagi yang lebih penting Tante. Apa Apa ya, ya? Tante? Apa ya, Tante? Kalau iblis lagi bisik-bisik, ayo bohong. Harus bilang apa? Wah, yang pasti enggak Mau, Nggak Tante. Kalau Pasti iblis bilang, ayo mencuri. Oh, ya tidak pasti enggak mau Nggak juga. mau. Iya. Kalau disuruh bertengkar, Oh, ya pasti Tidak Tante enggak mau ya, harus Tante bilang ya. iya. Iya. Anak Tuhan harus bisa bilang enggak nggak mau sama iblis. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan semangat, oke? Musik. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Sekali lagi ya, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Hidup suci di hadapan Tuhan. Ya puji Tuhan. Tadi Tante di lagunya dikatakan kalau iblis nyuruh bertengkar, bilangnya enggak mau. Berarti kita harus saling mengasihi saudara kita. Ya, Betul Tante, ya. sekali Tante. Harus mengasihi kokonya, cecinya, kakaknya, adiknya, semuanya. Kita Iya, harus betul. saling mengasihi. Nah, Saling sekarang kita mau mengasihi. nyanyikan lagu ini. Kalau ada saudaranya di sebelahnya, bisa pakai gerakan Tante ya, sambil Ya. tunjuk gitu Tunjuk ya. ya. Ya, musik. Tepuk tangan Bangkit semua. berdiri semuanya ya, sambil tepuk tangan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakan
semuanya sudah bersuka cita, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Kita mau bersyukur sama Tuhan kalau Tuhan Yesus tuh baik. Sampai hari ini kita semua boleh ada dengan tubuh yang sehat, dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan buat kita semua. Itu semua karena anugerahnya, itu semua karena kasih-Nya. Dan saat ini kita mau bersyukur, berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Dari awal ku aja. Ada sebab
mengucapkan syukur Tuhan buat kesehatan, buat berkat yang Kau berikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang Kau beri. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh duduk diam, kami boleh mendengar firman-Mu, dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami. Kami boleh mengerti dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya, semuanya pasti sehat, pasti dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, pagi ini ketemu lagi sama Tante. Tapi semua sudah siap ya? Duduk yang manis, sudah mandi, sudah makan juga, ndak jalan-jalan ya? Oke, pagi ini Tante punya judul yang unik. Kenapa? Mencari dan menemukan. Kalau mencari, mencari ini gimana ya Tante? Ya kalau kalian mencari-cari, misalnya bukunya yang hilang atau mainannya yang terselip, pasti dicari-cari sampai ketemu. Kalau sudah ketemu pasti senengnya luar biasa. Ye, mainanku ketemu. Nah, kalau yang ini mencarinya, mencari siapa? Mencari Tuhan. Pasti ketemu Tante, pasti ketemu ya. Mencari Tuhan dan kita pasti bisa menemukannya. Menemukan siapa? Tuhan di dalam hidup kita. Anak-anak ya, perlu kalian ketahui di dalam Mazmur 9 ayat 11 di situ dikatakan bahwa orang yang mengenal kepadamu, mu-nya huruf besar, berarti itu Tuhan, percaya kepadamu, berarti percaya kepada Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Jadi kalau kalian semua sudah kenal sama Tuhan, udah percaya sama Tuhan, ketika nyari tidak mungkin ditinggalkan. Maksudnya gimana Tante? Ya kalau dicari namaku Ani, Tuhan aku sudah percaya. Jadi ketika Ani, Tuhan aku datang pada hadirat-Mu, kiranya Engkau pada pagi hari ini. Nah Tuhan pasti sudah tahu. Oh Ani, ya aku tahu anak ini ya. Karena apa? Sudah percaya, sudah kenal sama Tuhan. Pasti ketika cari pasti dapat ya, pasti ketemu. Nah kalian juga perlu tahu selain itu apa? Jika engkau mencari Dia, ya, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Nah, itu di dalam 1 Tawarik 28 ayat 9b ya. Maksudnya Tante, nah tadi sudah kenal, sudah percaya ya. Otomatis si Ani tadi itu kalau cari Tuhan, Tuhannya juga mau ditemui. Karena apa? Karena Tuhan sudah kenal, sudah tahu. Karena apa? Diri kita ya masuk dan percaya kepada Tuhan. Kenal sama Tuhan. Jadi ketika cari pasti ketemu. Ya, berikutnya. Anak-anak, ingat ya, Tuhan itu baik loh. Di dalam Ratapan 3:25 di situ dikatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Kalau nyari dan berharap pasti ketemu. Ya, jangan khawatir. Berikutnya kalian juga perlu tahu di dalam 2 Tawarik 26 ayat 5b. Di situ dikatakan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Nah, kalau cari Tuhan, ya, ketemu sama Tuhan, ya, pasti semuanya dalam tangannya Tuhan, dipimpin Tuhan. Nah,
apa yang dikerjakan itu pasti berhasil. Itu firman Tuhan yang mengatakan, ya. Anak-anak perlu tahu itu semuanya. Dari mana tante? Itu caranya gimana? Anak-anak, kalau mau cari Tuhan, biar bisa ketemu dengan apa? Tuh gambarnya sudah ada. Berdoa. Loh kok bisa tante? Iya. Kalau kalian tidak berdoa gimana kalian bisa merasakan kehadirannya Tuhan? Tutup mata kalian, lipat tangan. Ketika kalian begitu tenang hati kalian, kalian panggil, Tuhan aku datang dalam hadirat-Mu. Bisa merasakan begitu rasanya hati itu damai, luar biasa semuanya, sukacita ya. Di dalam doa itu bisa kita lakukan ya. Kita cari Tuhan dan pasti kita ketemu sama Tuhan. Anak-anak, semua segala sesuatu itu diawali dengan doa ya. Pada saat baca Alkitab ya, atau dulu sekolah minggunya masih bisa kumpul-kumpul, pasti kita akan mulainya dengan berdoa. Ya, habis semua udah kumpul, kita berdoa dulu. Mau masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu. Tutup sekolah minggu, tutup firman Tuhan, kita berdoa dulu. Karena apa? Kita itu terus menerus mencari Tuhan. Nah, kalau kalian mainan hilang aja bingung, ya toh dicari sampai ketemu. Nah, kalau ini anak-anak khusus harus ada di dalam hidup kalian. Cari Tuhan sampai ketemu. Gimana tante? Dengan berdoa itu. Dengan kalian mencari Tuhan, pasti kalian bisa merasakan dan bisa ketemu sama Tuhan. Tuhan tidak berwujud ya, Tuhan tidak nampak. Ya kalau tante nampak, tapi kalau Tuhan dari mana? Ada di dalam hati kalian. Kalian berjumpa Tuhan di dalam hati kalian. Gimana caranya? Merasakan sukacita, ketenangan, damai sejahtera ya. Khususnya dalam kondisi sekarang ini anak-anak ya. Kalau boleh dikatakan ya sudah berapa bulan ini ya. Gak ketemu terus belum lagi ngelihat mungkin ada orang tuanya yang di rumah kerjanya berkurang. Nah gak apa-apa kalian harus berdoa sama Tuhan. Gak boleh tambah gak berdoa. Dalam kondisi sekarang ini kalian harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Harus cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan pastikan bahwa kalian ketemu dengan Tuhan di dalam hati kalian. Kalau kalian bisa ketemu, nah tenang, gak bingung, gak takut ya. Aduh gimana ini, kapan ya corona ini berhenti? Papaku kerja kok jadi kayak gini. Aduh, pas mungkin cerita mamanya mungkin, "Pak, waktunya bayar ini." Terus papanya bilang, "Iya sebentar ya, kita hitung dulu pengeluarannya." Nah, kalian pas dengar, jangan kalian terus mikir, "Duh, kalau enggak bisa bayar gimana ini?" Nah, kita berdoa. Kalau kalian masih ingat cerita minggu lalu, panggung bonekanya ya. Pada saat itu tantenya membawakan cerita, masih ingat kan? Harus bayar uang sekolah. Nah, tantenya waktu itu bingung karena corona ya. Terus kebingungan, anak-anaknya denger. Nah, sebetulnya enggak boleh ngopeng tapi denger. Tapi anaknya apa tadi? Apa yang dilakukan anaknya tadi? Berdoa. Nah, ketika berdoa selang berapa waktu kemudian ada bunyi apa? Telepon apa? Kring. Apa? Pesanan kue. Wih, banyak lagi. Dan pesanannya banyak itu cukup untuk bisa membayar kebutuhan. Nah, itu tadi. Mencari Tuhan sampai ketemu, bisa tenang. Kita berdoa. Pasti ada jalan keluar ya. Dengan Tuhan
pasti ya dan amin. Pokok kalau kita cari, kita pasti ketemu. Anak-anak, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Ya, di dalam Ulangan 4 ayat 29, di situ dikatakan, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Maksudnya tante, tidak boleh ragu-ragu. Kok gak dijawab-jawab ya doaku? Katanya tante suruh cari Tuhan lewat doa. Kok lama sekali ya? Kalau cerita panggung boneka yang minggu lalu ya, itu anaknya berdoa. Nah, kita kerjakan tugasnya kita ya. Asal segenap hati dan jiwa kita itu untuk siapa? Tuhan. Jangan pikirannya itu melayang-layang. Ini yang sekolah minggu di rumah ini pakai live streaming duduk. Jangan jalan-jalan, nanti enggak jelas ya. Duduk. Nah, kalau duduk itu berarti benar-benar dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ya, mendengarkan firman Tuhan. Itu salah satunya ya. Tadi setelah puji-pujian ya, pasti berdoa. Nah, mau masuk firman, kakak-kakaknya tadi itu berdoa dulu supaya anak-anaknya tadi itu dikuasai hatinya oleh Tuhan. Sehingga bisa dengan segenap hati dan segenap jiwa untuk mencari Tuhan. Yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar. Tidak jalan-jalan, tidak pikirannya kemana-mana. Atau mungkin yang pakai HP. Nah, nanti ya kita dengarkan firman Tuhan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, Engkaulah Allahku, ya. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti, kalau tadi tanda kata-kata yang tante beri merah kan asal. Sekarang tante yang beri warna merah seperti. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Nah, kalian coba bayangkan kalau haus ya. Hawanya ini sekarang kan panas sekali ya. Haus saja. Aduh, hausnya kepingin minum rasanya ya. Kalau minum air tuh segernya ya. Mungkin air es. Nah, atau air strum. Glek 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 glek. Habisnya banyak. Kulkasnya dibuka, ambil air dingin. Duh, hausnya. Glek 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 glek. Lega. Haus, panas. Demikian juga kalau cari Tuhan. Harus seperti itu ya. Luar biasa antusiasnya, menggebu-gebu ya. Ini tanah kekeringan, butuh siraman rohani firman Tuhannya ya. Jadi begitu luar biasa jiwa ini kehaus. Apa ya firman Tuhannya ya? Aku kepingin duduk yang manis, aku enggak mau jalan-jalan. Kira-kira apa ya? Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian bisa merasakan tanah hati yang tandus, yang kering, itu kehausannya itu akan firman Tuhan itu bisa dirasakan, ya. Jadi seperti itu ya, supaya ya jatuhnya benar-benar di tanah yang baik. Ya, kalau beberapa minggu yang lalu tante cerita ada 4 macam tanah, ya, ada yang benih firman Tuhan jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, jatuh di semak duri. Itu apa? Firman Tuhannya itu cuman sekedar lewat, ya. Contohnya, dengarkan firman Tuhan pada saat mungkin sekarang ya, live streaming sekolah minggu jalan-jalan atau ngapain. Nah, itu seperti itu, ya. Kalau seperti itu bukan seperti jiwa yang kehausan. Nah, kalau duduk yang manis itu tenang seperti tanah kering yang haus akan firman Tuhan. Yang ketiga,
Lukas 11 ayat 10 di situ dikatakan karena setiap orang. Nah, yang setiap orang ini tante kasih tanda merah. Yang meminta itu menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk pasti pintunya akan dibukakan. Setiap orangnya di sini ada 3 kali ya. Tante cuman kasih warna merahnya cuman 1. Tapi kalau kalian perhatikan maksudnya apa? Setiap kalian itu punya kesempatan. Ya. Punya kesempatan, tinggal kalian pakai dengan baik atau enggak. Nah, itu yang paling penting. Kalau kalian minta sama Tuhan, pasti kalian akan terima. Kalau kalian cari, kalian pasti akan dapat. Kalau kalian mau ketuk pintu, pasti pintunya dibukakan sama Tuhan. Jalan keluarnya pasti ada, ya. Jangan lupa diingat-ingat tadi, ya. Tante kembali dari awal nomor 1 yang harus diperhatikan, ya. Punya segenap hati dan jiwa. Ya, itu harus kalian simpan di dalam hati untuk mencari Tuhan supaya ketemu seperti itu. Yang kedua, harus merasa kehausan akan ketemu Tuhan. Aduh, aku kangen sama Tuhan. Setiap minggu live streaming apa firman Tuhannya. Aku mau yang betul-betul tanah hatiku tuh siap disirami. Ya, seperti itu. Ketiga, kita punya hak untuk minta sama Tuhan, ya. Untuk mencari supaya kita dapat, untuk ngetok supaya pintunya dibukakan. Lewat apa itu semuanya? Tadi tante bilang apa? Lewat doa. Nah, anak-anak kalau kalian lihat cerita ini semuanya pasti sudah pada tahu ya. Nah, ini kalian bisa melihat bagaimana Ibu Hana ya. Ibu Hana ini sedih menderita karena dia diejek terus, dikata-katain, diceritain sama Ibu Penina ya. Bu Hana kenapa? Nggak punya anak. Nah diceritakan ya. Itu loh Ibu Hana nggak punya anak. Aku bisa punya anak. Nah sakit hatinya, nangis dianya ya. Sampai dia mendengarkan, Bu Penina kok begitu ya. Aku kok diceritakan, aku diejek. Nah aku enggak punya anak. Itu Bu Hananya yang baju hijau ya, Bu Peninanya yang baju ungu. Akhirnya apa? Bu Hana sedih dan menangis. Ya, Tuhan kenapa seperti ini? Jangan salah, tempat ketika kalian punya masalah. Lihat ini Bu Hana. Dia menangis langsung dia pergi ke bait suci. Nah, kalau sekarang ya ke gereja, ini gerejanya tidak bisa, ke sekolah minggu juga tidak bisa ya. Punya kesempatan live streaming seperti ini, dengarkan firman, kita datang kepada Tuhan. Jangan kemana-mana, jangan cerita teman, jangan mengeluh, jangan ini. Seperti Bu Hana ya, pergi ke bait suci, pergi ke hadirat Tuhan. Cari Tuhan, pasti nanti ketemu. Nah tuh, apa yang dilakukan Bu Hana? Cari Tuhan dengan berdoa. Minta sama Tuhan supaya dikasih anak laki. Nah dia berdoa, hatinya sedih, dia doanya lama sekali ya. Dia cerita sama Tuhan, semuanya dia sampaikan ya. Dia merasa bertahun-tahun dia dikata-katakan, dia diceritakan sama Bu Penina dengan ya mengejek dengan semuanya. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10 di situ dikatakan apa? Dan dengan hati pedih ya ia Bu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berdoa mencari Tuhan. Nah, karena apa? Dengan mencari Tuhan pasti ketemu Tuhan. Semuanya kan jadi lain. Bahkan Bu Hana bilang sama Tuhan, kalau nanti aku diberi anak itu akan kuberikan kepada Tuhan. Ya. Nah, karena dia lama terus dia bibirnya aja yang bergerak dengan rasa kesedihan yang luar biasa. Bingung ini Nabi Eli yang ada di bait suci itu. Suaranya enggak keluar. Bibirnya yang bergerak aja, ya. Jadi Bu Hana lapor sama Tuhan, berdoa, dia cerita semuanya. Nabi Eli bingung. Loh,
itu berdoanya kok kayak gitu, ndak dengar suaranya. Mestinya kan dengar suara Tuhan, aku mohon kepadamu, tolong aku Tuhan dalam kesedihanku. Sudah lama-lama suaranya hilang, ndak ada, cuma bibirnya. Masih bersujud tapi ndak berdiri-berdiri, ndak ada suaranya. Bibirnya aja loh yang gerak. Bingung Nabi Eli, wah jangan-jangan orang ini mabuk atau apa. Dia coba tegur. Terus Bapak Eli mendekati, lalu Bu Hana cerita, aku ini ndak mabuk, tapi aku ini bercerita sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, aku mencari Tuhan, aku merasakan sesuatu, aku ingin ketemu sama Tuhan, karena hatiku luar biasa sedih. Dia ceritakan semuanya Bapak Eli, kepada Bapak Eli ya. Lalu Bapak Eli bilang, oh ya. Jadi kamu tadi itu berdoa toh. Kamu berdoa tidak ada suaranya. Kamu bersujud juga lama sekali. Ya, lalu kemudian Bapak Eli bilang, udah nanti 1 tahun lagi kamu pasti punya anak ya. Anaknya nanti diberi nama Samuel ya. Nah seperti itu ya. Jadi dalam doanya Bu Hana mencari Tuhan. Dia ketemu sama Tuhan ya. Kalau tadi 3 hal yang Tante sebutkan, yang pertama harus dengan segenap hati dan segenap jiwa ya. Jangan lupa haus untuk rindu selalu datang kepada Tuhan. Apa? Rajin berdoa. Dan yang terakhir apa? Setiap orang ya. Loh, aku kan bukan anak sekolah minggu. Aku enggak pernah ke sekolah minggu. Ngapain? Ya. Sekarang enggak sekolah minggu kan kalian live streaming. Kalian mendengarkan firman Tuhan. Ya, setiap anak sekolah minggu, siapapun yang lihat, mungkin orang tua atau siapapun yang pagi ini melihat live streaming. Setiap dari kita yang melihat live streaming pagi ini bisa berdoa, bisa minta sama Tuhan ya. Ketika mencari pasti mendapatkan ya. Ketika mengetok pintu pasti Tuhan bukakan ada jalan keluar. Nah, Bu Hana aja ini begitu ajaib ya. Di dalam doanya dia mencari Tuhan, dia ketemu sama Tuhan dan doanya dikabulkan. Ya, dia cari, dia dapat. Dia ketok pintunya sama Tuhan. Dia berdoa, dia ceritakan semuanya. Akhirnya Bu Hana bisa punya anak. Ya. Berikutnya anak-anak, ya. Dengan kita mencari Tuhan, itu kita bisa mengadukan perkara kita. Ya, seperti tadi Bu Hana, dia cerita. Ya, ada di dalam Ayub 5 ayat 8 ya. Kita bisa ngobrol sama Tuhan. Kita ceritakan semuanya sama Tuhan. Masalah kita cari Tuhan sampai ketemu, kita berdoa, kita bilang sama Tuhan. Kita omongkan semuanya sama Tuhan, ya. Dan juga ketika kita cari Tuhan itu juga kita bisa memuji-muji Tuhan, ya. Kita bisa merasakan sukacita, ya. Ketika kita cari itu, ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita bisa memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Bisa merasakan seperti itu, ya. Asal dengan apa? Segenap hati, segenap jiwa, ya. Dan bisa merasakan ini tanah yang haus jiwanya, ya. Untuk dijamah Tuhan. Supaya kalau kita betul-betul cari itu ketemu Tuhan, Tuhan datang, Tuhan jamah hati dan hidup kita. Kita bisa merasakan sehingga kita puji Tuhan. Walaupun dalam kondisi begini, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu juga puji-pujian, mengucapkan terima kasih sama Tuhan. Ada di dalam Mazmur 22 ayat 27. Ya. Juga melepaskan segala kegentaran, ketakutan. Ada di dalam Mazmur 34 ayat 5. Ya, ketakutan itu bisa dilepaskan. Aduh, gimana ini? Kalau panggung boneka yang minggu lalu, ya. Jadi anaknya itu berdoa, di dalam doa begitu tenang, ya. Tidak ada rasa takut, mamanya begitu cuman bisa berdoa. Doa tadi itu membuat kita bisa cari Tuhan dan kita ketemu sehingga kita dapat sesuatu dari Tuhan. Dan
Mazmur 69 ayat 3 itu di situ mengatakan kalau kita cari Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, hati kita itu bisa hidup kembali. Contohnya beberapa bulan yang lalu awal-awal peristiwa corona datang ini semua heboh di seluruh dunia. Dari satu negara ke negara yang lain termasuk Indonesia begitu giliran lalu di stop gak bisa apa, bingung. Langsung hati itu rasanya keluh, ya lemes, langsung rasanya down ya. Rasanya tidak bergairah, gak bisa sekolah, gak ketemu teman-teman. Baik di sekolah maupun di sekolah minggu gak bisa ke gereja. Tetapi anak-anak, kalau kita cari Tuhan, kita ketemu sama Tuhan, hati kita itu bergairah, hidup kembali ya. Bisa merasakan jamahannya Tuhan. Ya, ketemu sama Tuhan itu bisa kerasa. Begitu tenang, ya, begitu damai. Kita ikuti semuanya karena kita yakin bahwa Tuhan itu pelihara kita. Tuhan ada di hidupku, Tuhan jadi bentengku, Tuhan jadi perlindunganku, Tuhan jadi kekuatanku. Ya, hati ini bisa hidup kembali, bahkan bisa mengatakan terima kasih Tuhan, aku punya Tuhan yang luar biasa. Ya, itu yang dimaksud mencari Tuhan. Kita ketemu sama Tuhan. Firman Tuhan tante sampai di sini kita masuk di dalam ayat mas ya, di dalam Yeremia 29 ayat 13 ya. Ayatnya tidak hafalin, kalau terlalu panjang direkam yang diajarin sama tante Yunita itu ya, supaya kalian bisa betul-betul meresap di dalam hati dan hidup kalian, supaya jiwa kalian itu selalu disirami ya. Jiwa yang haus akan Tuhan ya. Ini kalau kalian rasakan ya, sungguh luar biasa. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi dengan segenap hati dan jiwa kita tanya sama Tuhan, kita cari Tuhan. Tuhan, pasti kita akan ketemu. Ya. Kita berdoa, betul-betul tenang, enggak mikir macem-macem ya. Kita akan bisa merasakan. Di dalam doa, kita mencari Tuhan, cari Tuhan sampai ketemu. Dengan apa tadi yang tante tadi ajarkan 3 hal? Dengan segenap hati dan segenap jiwa. Dan jiwa yang selalu haus, ya, jiwa yang selalu rindu sama Tuhan. Aku ingin merasakan jamahanmu. Seperti aliran sungai yang terus mengalir di dalam hati dan hidupku. Dan kalian perlu ingat, setiap dari kalian itu punya kesempatan. Punya hak untuk mencari Tuhan. Punya hak untuk ketemu sama Tuhan. Asal itu tadi. Ya. Firman Tuhan tante sampai di sini. Jangan lupa ayat masnya. Yeremia 29 ayat 13. Tante ulang sekali lagi. Nanti di rumah ya, setelah selesai live streaming ini, kalian bisa menghafalkan ayat masnya, kalian rekam supaya berkali-kali kalian mendengarkan sehingga nanti bisa hafal. Dan benar-benar bisa merasakan di dalam hati kalian. Yeremia 29 ayat 13. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nyari tapi kalau tidak segenap hati kalian tidak bisa menemukan. Pikirannya jalan-jalan tidak bisa. Tapi kalau kalian cari Tuhan dengan segenap hati, pasti kalian bisa menemukan Tuhan. Kita pujikan satu pujian sebelum doa penutup. Kalimat dari lagu ini sungguh indah. Pujian ini pujian lama ya, sangat memberkati tante ya.
Tante juga percaya pujian ini juga akan pasti memberkati kalian semua. Siapapun yang melihat live streaming pagi ini, ya, rasakan hadirat Tuhan. Cari Tuhan, ya. Dan kalian pasti bisa menemukan Tuhan. Asal hati kalian tuh benar-benar segenap jiwa raga hidup kalian. Ya, kita pujikan lagu ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Anak-anak, ya, seperti gambar itu tadi, rusa yang haus, ya. Begitulah jiwa kita selalu haus akan Tuhan. Sehingga kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, cari Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan seluruh jiwa. Semuanya bisa kok, ya. Enggak pilih-pilih Tuhan itu, ya. Dan itulah yang harus kalian lakukan. Ketika kalian mencari, kalian pasti menemukan. Karena apa? Kalian betul-betul merindukan Tuhan hadir dalam hidup kalian semuanya. Ya, kita tutup di dalam doa, kita pujikan, kita ulang refrennya aja. Nah, sebelum nanti akan ada kreativitas. Kita ulang dari refrennya. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan
dirimu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, pemeliharaanmu sampai dengan saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami mencari Engkau, kami pasti akan menemukannya. Jiwa kami yang haus dan rindu Tuhan, Engkau akan menjamah hati kami khususnya dalam kondisi sekarang ini. Engkau membalut Tuhan, membalut setiap hati anak-anak, bahkan siapapun yang ikut live streaming sekolah minggu pagi hari ini Tuhan. Lawat hati mereka. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan meneruskannya dalam hidup mereka. Biar mereka tetap yakin dan percaya bahwa mereka itu tidak sendiri. Ketika mereka mencari, pasti mereka akan menemukan-Mu ya Tuhan. Engkau pingin Tuhan anak-anak ini semakin dekat dan dekat lagi Tuhan. Bahkan siapapun yang ikut live streaming pagi ini akan merasakan Tuhan jamahan Tuhan yang luar biasa. Karena kami rindu Tuhan, kami mencari-Mu Tuhan. Kami yakin bahwa kami sudah menemukan Engkau. Kami merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati Tuhan siapapun yang ikut live streaming pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu juga mungkin orang tua, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tetap jamah mereka, lindungi mereka, bentengi mereka semuanya Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan untuk menghadapi ini sampai semuanya usai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh doa permohonan kami ini yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa setelah ini ada kreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik, sekarang saatnya kita membuat kreativitas. Hari ini adik-adik siapkan pensil, spidol, pensil warna, juga staples, dan satu lembar kertas buffalo seperti ini adik-adik ya. Pertama-tama kita akan membuat terlebih dahulu 2 buah lingkaran di sini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Tante ukurannya kurang lebih 13,5 cm ini ya. Kita buat 2, kemudian kita gunting adik-adik. Ini adik-adik sudah ya, 2 buah seperti ini. Kemudian tante akan menulis adik-adik di lembar yang pertama ini adik-adik. Di sini kita tulis I am looking and adik-adik tulis seperti ini, I'm looking and kemudian kita akan menggambar di sini adik-adik ya. Di sini kita akan menggambar Tuhan Yesus dan di atas ini kita tulis I found Jesus. Ini adik-adik tulisannya I found Jesus ya. Setelah itu kita akan menggambar adik-adik Tuhan Yesus di tengah-tengah sini adik-adik ya. Gambar Yesus seperti ini adik-adik ya. Kemudian tante akan mewarnai warna di sini, warna biru adik-adik ya. Sudah tante warna seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian yang ini adik-adik kita lipat jadi 2 ya, seperti ini. Kemudian kita gunting adik-adik ya. Sudah digunting seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan staples di sini adik-adik ya. Nah, kita paskan di tengah-tengah seperti ini. Kemudian kita staples bagian bawahnya ini. Nah, ini adik-adik seperti ini. Nah, I am looking and I found Jesus. Selamat membuat adik-adik Tuhan Yesus